Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat li masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh wa masyayikhina wa nahusul khusus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mahruz Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Muhammad Mahruz wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muftuh Basul Birri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Arwani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramu wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sarkona binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Qasan wa ukhti Siti Juwariyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallaha dubura kulli salatin thalathan wa thalathina wa hamidallahu thalathan wa thalathina wa kabbarallaha thalathan wa thalathina fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin ukhra anna takbira arba'un wa thalathuna. Wa Nabi Hurairah tasing Abu Hurairah radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah man sabbahallaha man uta sapane ku sabbaha nyucikaken sapa man Allah artinya membaca tasbih, membaca subhanallah dubura kulli sholatin ing sakburine sause saben-saben salat salasan ing telu wa salatina ing 30 artinya 33 wa hamidallah lan muji sapa man Allah artinya membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah salatan wa salatina ing telu wa salatin 30 wa kabbara lan membaca takbir atau maca takbir Allah salatan kelawan telu wa salatin 30 fatilka mongko te mengkono bacaan tasbih, bacaan tahmid dan bacaan takbir iku tis'un iku songo wa tis'una lan 90 artinya 99 wa qala lan itu sepaman tamamal mi'ati ing sampurnane 100 dengan membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ing bacaan iki la ilaha ora ana pangeran kang berhak sebaik maujud illallah kecuali Allah wahdahu halis wijina Allah la syarika kang ora ana nyekutoni lau tetap keduwe Allah lau iku tetep keduwe Allah al mulku tawi kekuasaan atau kerajaan walahu lan iku tetep keduwe Allah alhamdu tawi puji wa huwa halil tawi Allah iku ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci iku qadirun dat kang kuwasa. Atau kalau kita mengkaji fisika wa huwa ala kulli syai'in qadir itu wa huwa ala kulli syai'in, jadi atas segala sesuatu itu qadirun, sudah ada hukum alam, sudah ada kepastiannya. Kalau saya ibaratkan satu contoh, misalkan kalau kita melepaskan sesuatu ya yang mempunyai massa, maka sesuatu itu akan jatuh ke bawah. Itu takdir, itulah ketentuan Allah. Kalau ada dua mobil lari dalam kecepatan yang sama, misalkan yang satu itu misalkan mobil kecil lah, Avanza, yang satunya mobil tronton,
itu kalau sama-sama berjalan 70 km per jam dan itu mau berhenti di rem, maka beban yang tronton itu jauh lebih berat, akhirnya jalannya jauh lebih, jadi berhentinya jauh lebih lambat kan. Itu adalah hukum alam ciptaan Tuhan, itulah takdir menurut bahasa kajian-kajian fisika kan. Makanya saudara perlu misalkan membaca bukunya Ahmad Baikuni, Islam dan Ilmu Pengetahuan, ada 2 buku Ahmad Baikuni. Ahmad Baikuni itu adalah doktor atom pertama Indonesia. Jadi beliau sudah menjadi doktor ketika tahun 1950 kan. Jadi ketika orang masih belum berpikir untuk menyelesaikan S1 saja, waktu itu belum berpikir, beliau sudah jadi doktor. Itu perlu dibaca. Tetapi kalau menurut keyakinan teologis ya, ala kulli syai'in qadir itu bahwa Allah itu Maha Kuasa terhadap apa? Terhadap segala sesuatu ciptaannya ini kan itu. Ketika orang itu membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali dan disempurnakan dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu, ghufirat mongko bakal den ngapura lahu tetap kedue man apa khotoyahu pira-pira kesalahane simpan. Walau kanat lan senajan ana apa khotoyahu iku mithla zabatil bahri, seperti buih di lautan, koyok untuke segoro, saking banyaknya dosanya itu. Kalau kita istiqomah membaca itu, maka dosa-dosa itu akan dimaafkan oleh Allah. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ini adalah dosa kecil dan dosa hakullah itu. Dosa kecil dan dosa hakullah. Adapun kalau dosa terhadap sesama, maka kita harus minta maaf lebih dahulu. Kita harus mendapatkan maaf lebih dahulu kan. Makanya salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang banyak memberikan maaf. Wa'fu wasfahu. Diminta wal afina, jadi wal kadhimul ghaidh wal afina linnas itu. Jadi banyak memberikan maaf terhadap sesama. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Kenapa seperti itu? Agar sesama muslim sama-sama masuk surga. Oleh karenanya, satu contoh, kalau kita habis sholat kita membaca istighfar, maka istighfar kita itu menggunakan istighfar yang panjang. Astaghfirullahaladzim li. Jadi ya Allah, saya minta kepadamu untuk memberikan maaf kepada siapa? Li, kepadaku, wali walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan kepada orang-orang yang menjadi kewajibanku, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Siapa lagi? Orang-orang Islam, laki perempuan, orang-orang yang beriman, laki perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan inilah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita mau tidur, maka kita harus berusaha bagaimana kita mendapatkan ridho. Ridho dari siapa? Ridho dari para nabi-nabi terdahulu dengan membaca sholawat. Ridho dari siapa? Ridho dari umat Islam di seluruh dunia ini dengan membacakan istighfar. Jadi istighfar yang panjang seperti ini juga merupakan bimbingan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna takbira wa fi riwayat lain, dalam satu riwayat ukhra yang lain kang liya, anna takbira utai sunne takbir iku arbaun wa talatuna, iku arba'un wa talatuna 30. Adapun kalau membaca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dalam satu riwayat itu tidak 33 tetapi 34 kali. Kalau tasbihnya 33, tahmidnya 33 dan takbirnya 34, maka sudah genap menjadi 100 kali. Kenapa harus seperti itu? Karena dalam satu hadis yang yang dulu pernah kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, itu Rasulullah memberitahukan bahwa ruas-ruas tubuh kita itu jumlahnya ada 360. Dan kita harus sedekah. Jadi masing-masing ruas tubuh kita harus kita sedekoi.
Sedekahnya bagaimana? Kalau dalam bentuk uang, masing-masing ruas itu 1.000, berarti 360.000 setiap hari kan itu. Mungkin umat Islam keberatan mungkin ya. Apalagi kalau masih menjadi mahasiswa kan itu jadi sehari 360.000 kan itu. Nah, ternyata kata Rasulullah itu jadi tasbih itu adalah sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah kan itu. Jadi ini adalah sedekah. Caranya memperbanyak itu. Wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sayang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kolang dika sapa jeung Nabi lahu tetep kedue Mu'adz bin Jabal, usika ya Mu'adz la tad'anna dubura kulli salatin ayyaqula antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Usika masyati ingsun ka ing sira Mu'adz, ya Mu'adz wahai Mu'adz, la tad'anna aja temen-temen tinggal sira dubura kulli salatin ing sakmburine sause saben-saben salat antakula ing yen to ndonga sira ndonga napa Allahumma du Gusti a'inni mugi-mugi nulungi panjenengan ing ingsun ala dzikrika ing atase eling teng panjenengan, ing atase zikir teng panjenengan, wa syukrika lan syukur teng panjenengan, wa husni ibadatika lan ing baguse ngibadah dumateng panjenengan. Ini salah satu doa ma'thur. Doa ma'thur itu apa sih? Doa ma'thur itu adalah doa yang dilakukan, yang pernah digunakan oleh Rasulullah atau diajarkan oleh Rasulullah. Ini kalau kita doa sendiri, kalau kita doanya jamaah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawa jeritan hadis sahih Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i bisanadin dengan sanad qawiyin kang kuat. Sanad yang kuat itu seperti apa? Sanad yang kuat itu adalah sanad yang mutasil, sanad yang kuat itu adalah sanad yang perawi, masing-masing rawi dalam sanad itu berkualitas thiqah. Itulah sanad yang kuat. Wa Abi Umamah radhiyallahu anhu, sang Abu Umamah radhiyallahu anhu qala ketika sapa Abu Umamah, qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Man utai sapa nang qara'a maca sapa man ayatal kursi, ayat kursi dubura kulli salatin ing sause saben-saben salat maktubatin kang wajib, lam yamna moko ora bakal nyegah ing man min dukhulil jannati sang mlebu swarga ilal mautu apa kejaba mati. Rawahu niratahu sapa Nasai wa sahhaha lan yuhakim hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Jadi itulah sebabnya kenapa kita habis salat ketika kita zikir salah satunya kita membaca ayat kursi. Nah itu. Baca ayat kursi itu jadi penting karena salah satu ayat yang agung ya, yang manfaatnya sangat banyak. Wa zadalah nambah fi dalam hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani nambahin apa? Wa qul huwallahu ahad. Jadi tidak hanya ayat kursi tetapi juga membaca qul huwallahu ahad. Jadi tidak hanya qul huwallahu ahad ya, surat Ikhlas itu yang dibacakan itu. Wa Malik bin Huwairits, langsung Malik bin Huwairits, qala ketika sapa Malik bin Huwairits, qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Sallu pada salat sira kabeh kama seperti perbuatan, seperti keadaan, seperti bacaan raaitu kang padha ningali sira kabeh ingsun usolli hale salat ingsun. Hadis ini itu sababul wurudnya dulu ada anak-anak muda yang ingin belajar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu selama berapa lama? Sekitar 20 hari. Begitu anak-anak muda itu sudah terlihat sedemikian kangen sama keluarganya, maka Rasulullah mempersilahkan anak-anak muda itu untuk pulang. Salah satu pesan Rasulullah itu adalah apa? Agar anak muda itu mengajari orang-orang yang ada di daerahnya. Salah satunya mereka diminta untuk sholat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya sholat.
Hanya saja yang menarik, apa yang menarik itu ternyata apa yang disaksikan para sahabat, bagaimana tata cara Rasulullah sholat itu, ternyata antara satu sahabat dengan yang sahabat yang lain tidak mesti sama contoh misalkan takbir. Takbir itu kan ada yang hadwa mangkibaihi, ini sejajar pundak. Tapi ada lagi yang hadwa udhunaihi, agak ke atas itu. Karena yang sejajar dengan pundak itu bukan jarinya, tetapi ini kafaihi. Jadi kafai sejajar dengan pundak. Kalau kafai sejajar dengan pundak, maka jarinya akan sejajar dengan ini, ujung telinga. Itu yang diperhatikan oleh sahabat sudah berbeda. Terus apa yang dibaca setelah takbir, Allahu Akbar. Ketika Rasul itu tanya, Rasul dengan itu kok habis takbir ketika sampai membaca Fatihah itu kok tidak terdengar membaca sesuatu? Rasul katakan bahwa saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khata'i ila akhirih itu. Tetapi ketika Rasulullah itu mendengar salah satu makmumnya membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu dikatakan bahwa malaikat jadi pintu langit terbuka. Itu sehingga Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab itu begitu mendapatkan informasi itu, maka Ibnu Umar senantiasa berdoa setelah membaca takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih itu kan. Jadi begitu. Berbeda. Makanya kalau antar umat Islam itu cara sholatnya ada sedikit-sedikit yang berbeda, itu ya sah-sah saja, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu manakala yang diketahui salah satunya dan berpendapat yang lain itu salah. Itu. Gara-gara apa itu? Gara-gara ada ilmu yang disembunyikan oleh siapa? Oleh ustadznya. Yang terbiasa untuk membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini dan seterusnya, terus dikatakan yang lain itu salah kan itu. Jadi tentu jamaahnya yang pengetahuannya memang belum seberapa itu akhirnya mempunyai resistansi. Jadi ketika melihat orang lain baru cara takbirnya saja itu. Saya kan pernah isi pengajian di salah satu rumah sakit. Pesertanya yang datang siapa? Dokter sama perawat-perawat itu. Saya tanya, Bapak Ibu itu kalau sholat tangannya ketika takbir sampai mana kan itu? Sampai sini atau sampai sini kan itu? Saya tanya itu. Kenapa kok ada yang gini ada yang gini? Apa jawabannya? Ustadz, kalau yang sampai sini itu Muhammadiyah, kalau yang sini itu NU kan itu. Seakan-akan pada masa Rasulullah dulu sudah ada Muhammadiyah NU kan itu. Seperti itu. Itu karena apa? Karena ustadznya ketika berdakwah, ketika ngaji itu tidak menyampaikan ilmu itu secara lengkap. Oleh karena itu seorang ustadz, seorang guru itu tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau menyembunyikan ilmu nanti akan terkena satu ancaman. Mangkatama ilman aljama'ullahu bilijamin minan nar. Diberitahukan semuanya. Oh, kalau yang seperti ini itu sama-sama dari hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh ini dan seterusnya kan itu. Sehingga jamaah itu akhirnya menjadi damai, hatinya tenang. Oh, ternyata seluruhnya ada dasarnya. Coba kalau saudara perhatikan, setelah sholat, kalau zikir ada yang jar, ada yang sir. Apakah yang jar itu ada dalilnya? Ada. Walaupun sering dikatakan kalau kalau orang berzikir setelah sholat keras, katanya mereka itu tidak manhaj salafi. Wah, seakan-akan yang salafi yang seperti itu kan itu. Berarti orang yang mengatakan itu tidak pernah membaca hadis dari Sahih Muslim. Salah satu hadis Sahih Muslim dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan inna raf'as sauti fi dzikri ba'da shalah kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya mengeraskan zikir setelah salat itu sudah terjadi pada masa Rasulullah. Di Sahih Muslim diriwayatkan oleh Ibnu Abbas kan itu. Nah ini makanya memang tadi tugas guru, tugas ustadz, tugas kalau dalam konteks kitab-kitab tugas mufti itu berat. Ada tanggung jawab akhirat kan itu, ada tanggung jawab akhirat. Ngerti. Oke, jadi saya kembali ke hadis ini bahwa sallu kama ra'aitumuni usalli itu ternyata apa yang disaksikan oleh sahabat terkait dengan bagaimana sholatnya Rasulullah itu tidak mesti sama persis. Di sana ada sedikit-sedikit yang berbeda. Dan itu wajar-wajar saja kan itu. Sedikit-sedikit berbeda itu adalah wajar-wajar saja kan itu. Rawi cerita hadis sebal Bukhari, Imam Bukhari. Wan Imran ibn Husain sang Imran bin Husain qala bi Imran anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeung Nabi shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin wa illa fa aumi shalli salat sira kabeh qa'iman khali jumeneng fa illam tastati mongko yen to ora kuasa sira dengan cara berdiri itu fa qa'idan mongko kali lungguh fa illam tastati mongko yen to ora kuasa sira untuk salat dengan duduk fa ala jambin mongko salat ala janbin ing atase lempeng, jadi bersandar kepada tubuh bagian kanan, bagian kiri, bagian kanan ya, bagian kanan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang sudah tidak kuasa untuk duduk, mereka bisa sholat sambil miring, menghadap ke, kalau dalam konteks di Indonesia kepalanya di utara kan itu, menghadap ke kiblat. Nah, kalau itu juga tidak bisa, fa'illa fa'aumi, kalau yang dengan cara tidur yang memposisikan tubuh bagian kanannya di bawah itu fa'aumi maupun dengan cara isyarat. Rawajat hadis sebal Bukhari, Imam Bukhari. Wa Jabir radhiyallahu anhu sang Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeung Nabi limaridin kedua wong kang sedang sakit. Kang salat sapa marid ala wasadati ing atase bantal. Faroma mongko buang sapa Nabi biak lawan bantal niku. Jadi kalau salat dengan membawa bantal itu bantalnya oleh Rasulullah diminta untuk disisihkan lebih dahulu kan itu. Waqala lan ngendika sapa Nabi sholli 'alal ardi in istata'ta salat sira 'alal ardi ing atase bumi in istata'ta yen to kuwasa sira. Wa illa lan yen to ora kuwasa artinya tidak dengan jadi ada bantalnya yaitu jadi langsung ini tidak dalam artian kalau dalam konteks sekarang karena Rasulullah minta agar kita sholat di bumi di tanah itu akhirnya orang tidak boleh sholat di rumah yang lantainya terbuat dari keramik satu contoh, tidak seperti itu. Ya yang penting tidak ada tadi, tidak ada alas berupa bantal yang lebih tinggi itu kan gitu. Jadi harus dipahami seperti itu. Kalau tidak nanti beragama itu sulit kan itu. Kan kalau kita pelajari masjidnya Rasulullah itu kan lantainya terbuat dari tanah kan itu. Sehingga kalau saudara itu berdahak, ya diajar oleh Rasulullah itu kalau berdahak jangan berdahak kemana? Ke arah kanan dan ke depan. Diminta untuk berdahak ke arah kiri. Nah ini kalau dipraktekkan sekarang bisa jadi masalah kan itu. Sedang sholat Allahu Akbar terus dia berdahak terus didakkan di di masjid. Kalau kita dimasalahkan, saya mengamalkan hadisnya Rasulullah kan itu. Tentu akan jadi masalah kan itu. Karena apa? Memang berbeda. Masjidnya Rasulullah dulu terbuat dari tanah, lantainya tanah gembur kan itu. Maka ya itu kan itu. Karena sekarang hampir tidak ada kan masjid sekarang itu kan hebat-hebat kan itu. Hebat-hebat. Iya, ya, termasuk musola kita ini kan juga baik kan itu. Apalagi masjid-masjid mana? Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu. Sama perlu tahu di Masjidil Haram itu lantainya ketika panas sekali, terik. Itu kan beberapa tempat kan tidak ada atapnya kan itu, langsung langit itu. Kalau panas sekali, kalau kita menginjak
lantainya apakah ikut panas? Enggak kan itu. Ini saking baiknya lantainya Masjidil Haram kan itu. Loh, kenapa kok tidak seperti Rasulullah kan itu lantainya terbuat dari tanah kan itu. Kalau gitu nanti tidak muat untuk sholat di Masjidil Haram itu ada lantai 2, lantai 3. Bagaimana lantai 2? Masa lantai 2 itu dibikin terus nanti atasnya dikasih tanah gitu kan itu. Biar sholatnya sama di Rasulullah itu kan juga tidak seribet itu kan itu ya sholat ya. Jadi beragama itu tidak seribet itu kan itu. Walaupun ada umat Islam yang ngotot harus sama persis seperti itu kan itu. Iya. Itu ada saya punya bukunya kan, ada banyak buku itu. Makanya ketika saudara membaca buku-buku saya harus hati-hati kan itu, harus hati-hati. Karena ada memang buku-buku itu yang dulu saya pelajari dalam rangka orang ini kok berpendapat sedemikian aneh itu seperti apa kan gitu. Buku-bukunya ditulis oleh Ustadz Makhrus Ali. Itu caranya seperti itu kan itu. Makhrus Ali itu Salafi Toto. Salafinya nemen. Gitu. Jadi rumahnya dulu terbuat dari keramik, itu keramiknya dibongkar. Karena apa? Karena dia pengen sholat persis seperti zaman Rasulullah. Rasul dulu kalau sholat pakai sendal atau enggak? Pakai sendal. Jadi kalau Ustadz Makhrus Ali itu kalau sholat sama jamaahnya itu masih pakai sendal kan itu. Ini kalau saudara praktekkan kan itu. Saudara pergi ke masjid, terus masuk ke masjid sendalnya masih tetap dipakai kan itu. Itu tidak hanya di Indonesia, dimanapun akan dipermasalahkan kan itu. Nah, seperti itu. Jadi saya kembali ke sini bahwa orang yang sedang sakit itu diminta kalau sholat itu sholli 'alal ardi in istata'ta wa illa lan yen to ora kuwasa untuk sholat langsung di atas ard fa'aumi maka becik memberi isyarat sira imaan kelawan beri isyarat temenan wa ja'al lan dadi ana sira sujudaka ing sujud ira akhfadha kang luwe andap luwe ngisor min ruku ika saking ruku. Jadi ketika memberikan satu isyarat itu ketika memposisikan kepala kita agak ke bawah itu ketika sujud itu lebih rendah dibanding kalau ruku. Rawan cerita hadis sebal baiknya membihaki bisa nanti masalah poin kang kuat. Walakin sahaha tetapi nyuhaken sapa Abu Hatim Ar-Razi waqfau ing mauqufnya hadis ini. Hadis ini menurut Abu Hatim itu tidak marfu tetapi mauquf. Apa hadis mauquf itu? Adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Jadi hadis ini menurut Abu Hatim Ar-Razi itu tidak dari Rasulullah. Jadi tidak ada anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, tidak seperti tapi langsung Jabir. Kita teruskan bab sujud sahwi wa ghairihi. Ai hadza bab sujud sahwi bab nerangkan sujud sahwi wa ghairihi lan saliyane sujud sahwi min sujud tilawati sang sujud tilawah wa syukri lan sujud syukur. Ada sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. An Abdullah bin Buhainah sang Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abdullah Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Nabi bihim kelawan sahabat. Adzura ing salat dhuwur faqama maqon jubeneng sapa Nabi fi rakaataini ing dalam rakaat yang kedua al-ulayaini kang awal karone. Walam yajlis lan ora lungguh sapa Nabi. Semestinya kan rakaat kedua itu kan sujud tahiyat dulu kan itu, duduk tahiyat. Ini enggak Rasulullah, langsung berdiri. Faqama menuli melok jumeneng sapa anas menungso maus kanjeng Nabi hatta idza qada salat hatta idza qada sehingga nalikane wis rampung sapa Nabi as-salat ing salat wang tadharan ngenti-ngenti sapa anas menungso taslimahu ing salam kanjeng Nabi kabbara mongko nuli takbir wa huwa hali uta Nabi iku jalisun wong kang lungguh. Wasajada sujud Nabi sajdah ini ing rong sujudan qabla ayyusallima indam sadurunge salam sapa Nabi tsumma sallama mongko salam sapa Nabi. Ini yang disebut dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud karena lupa kan itu. Jadi kalau akhirnya imamnya itu ingat kan ini Rasul jadi imam kan itu. Oh iya saya tadi tidak tahiyat awal kan itu. Makanya sebelum salam itu sujud 2 kali lebih dahulu.
Ya diajarkan ulama-ulama kita yang dibaca subhanamal layanamu wa layas. Maha suci zat, subhanaman, maha suci zat artinya Allah. Layanamu kang ora nate turu wa layasu lan ora nate lali, itu Allah. Kalau manusia ya tidur ya lupa, kan itu manusia biasa-biasa saja kan itu. Akhraj jangan hadis sahabat imam yang pitu wa hadza hadis iku lafdzul Bukhari, lafaz Imam Bukhari. Wa fi riwayat lan iku tetep ing dalam riwayat li Muslim kedhi Muslim yukabbiru fi kulli sajdatin yukabbiru maca takbir sapa jeneng Nabi fi kulli sajdatin ing dalam saben-saben sujud wa huwa hal itu jeneng Nabi iku jalisun wong sedang lungguh wa sajdatal melok sujud sapa nasu menungso mau stani jeung Nabi, maka nama sebagai penggantine barang lansia kang lali sapa jeung Nabi minal julusi saking lungguh. Jadi karena lupa untuk melaksanakan duduk tahiyat awal itu, maka diganti dengan sujud sahwi. Wa Nabi Hurairah ta sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ketika sapa Abu Hurairah salat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyi ing salah sijine salat lorone salat sore rakaat ini kelawan rakaat. Padahal salat sore itu imma salat zuhur imma salat asar. Tapi yang ulama banyak berpendapat bahwa al-asyi ini adalah salat asar kan itu. Salat asar mestinya 4 rakaat. Ternyata ini hanya 2 rakaat kan itu kan, 2 rakaat. Tsumma sallama mongko salam sapa jeung Nabi, tsumma qama mongko nuli jumeneng sapa jeung Nabi ila khasyabatin maring kayu fi muqaddamil masjid utawa ing ngarepe masjid. Jadi begitu sudah selesai salat, Rasul itu berdiri di depan masjid. Di depan masjid. Dengan tersandarkan di kayu. Fawadhu amghon nyelekan sapa jeneng Nabi ya dau ing astane jeneng Nabi alaihi ing atase khasyabah niku ing atase kayu niku. Wa fil qaumi lan iku tetep ing dalam kaum sahabat-sahabat yang ikut salat bersama Rasulullah itu Abu Bakar utawa Abu Bakar wa Umar lan Umar bin Khattab. Tetapi fahaba monggo liwat sapa baran Umar ayu kalimahu yen to matur sapa baran Umar ing Kanjeng Nabi. Jadi Abu Bakar dan Umar itu mesti tahu kok tadi sholat asarnya 2 rakaat ya kan itu. Tetapi Abu Bakar dan Umar itu merasa segan untuk menanyakan itu kepada Rasulullah. Akhirnya napa? Fa kharaja maqnulibnya sapa sar'anun nasi, luwih cepet-cepete menungso. Fa qalu mongko padha mundika sapa nas apa suratis shalah, apa surat ana den cendhakaken den qasar apa as-shalatu salat. Wa rajulun utawi wong lanang iku yad'u ngundang-undang lan ngundang yad'u iku ngundang itu memanggil ing rajul sapa nabi dal yadaini ing aran dal yadaini faqala mongko nuli ngendika mongko matur sapa dul yadaini itu. Jadi akhirnya ada seorang laki-laki yang oleh Rasulullah biasa dipanggil dengan dul yadaini itu. Akhirnya laki-laki itu matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah wahai utusan Allah, anasita ana ta supe panjenengan ampa suratis shalah ana ta den qasar apa as-shalatu salat. Jenengan wau Rasul napa jenengan wau supe ta? Ana apa dikosor kok salat asar wau 2 rakaat. Ah ngoten. Faqala maka dulu jawab sapa jeung Nabi lam ansa ora lali sapa ingsun walam tuksor lan ora den qasar apa salat. Qala mongko nuli matur sapa Dzul Yadaini bala nggih qad nasita, teman-teman wis lali panjenengan. Ketika dikasih tahu seperti itu akhirnya fasalla mongko nuli nerusaken salat sapa jeung Nabi rakaataini ing 2 rakaat tsumma sallama mongko nuli salam sapa jeung Nabi tsumma kabbara mongko nuli takbir sapa jeung Nabi fasajada mongko nuli sujud sapa jeung Nabi mithla sujudihi hale ngumpamani sujude jeung Nabi au atwala utawa luwe dawa. Summa rafa'a mongko nuli ngangkat sapa jeung Nabi ra'sau ing sirahe Kanjeng Nabi fakabbara mongko nuli takbir sapa jeung Nabi. Summa wada'a mongko nuli nyelaken sapa jeung Nabi ra'sau ing sirahe Kanjeng Nabi fakabbara mongko nuli takbir sapa jeung Nabi. Fasajata mongko disujud sapa jeung Nabi mithla sujudi hale ngumpamane sujude jeung Nabi au atwala utawa luwih dawa. Summa rafa'a mongko nuli ngangkat sapa jeung Nabi ra'sau ing sirahe Nabi fakabbara mongko nuli takbir sapa jeung Nabi muttafaqun alaihi.
Kalau kita menggunakan hadis ini, kapan orang itu melaksanakan sujud sahwi? Setelah salam. Nah, ini. Padahal yang tadi, hadis yang pertama tadi sebelum salam kan itu. Ini sama-sama dari hadisnya Rasulullah kan itu. Makanya orang belajar dengan menggunakan kitab langsung itu jadi penting. Tidak ceramah bebas. Karena kalau kita menggunakan kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang kredibel, satu contoh seperti kitab Bulughul Maram, yang ditulis oleh siapa Bulughul Maram itu? Ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh, punya gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu adalah orang yang hafal lebih dari 100.000 hadis. Tidak hanya hafal matanya, tetapi juga hafal sanadnya, tidak hanya hafal rawi-rawi dalam sanad itu, tetapi juga tahu persis bagaimana maratib ruwah, keadaan masing-masing perawi itu. Luar biasa. Dan saudara perlu tahu, seseorang yang hafal 100.000 hadis seperti ini masih tetap mengatakan bahwa beliau itu adalah pengikut mazhab Syafi'i. Tidak seperti orang sekarang. Orang sekarang baru hafal 1-2 hadis, dia sudah tidak mau bermadzhab. Bahkan saya pernah ditanya ketika ngisi satu kajian di salah satu tempat itu, Ustaz, tolong tunjukkan saya dalil yang menunjukkan bahwa kita harus bermadzhab. Jadi dia ingin langsung arruju ila Al-Quran wal hadis sendiri. Jadi dia ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis sendiri. Tidak perlu mengikuti ulama-ulama madzhab. Kenapa ada orang berpendapat seperti ini? Karena memang ada tokohnya yang dikagumi orang-orang seperti ini yang mengatakan bahwa taklidul madzhab minasyirki, taklid kepada madzhab itu adalah syirik. Al-Qanuji itu menulis kitab Ad-Dinul Khalis yang di salah satu halamannya itu ada satu subbab yang mengatakan bahwa taklid kepada madzhab itu syirik. Waktu itu saya jawab secara enteng-enteng saja, enggak usah kita jadi sepaneng dengan ditanya itu kan. Saya tanya, Bapak Ibu sekalian punya motor enggak? Punya. Pernah rusak? Pernah. Ketika motor sama rusak, sama perbaiki sendiri atau sama bawa ke bengkel? Dibawa ke bengkel ternyata. Terus saya katakan, baru urusan motor saja itu. Dan itu sama naik setiap hari. Sama merasa tidak percaya diri untuk menservis sendiri. Sama harus bawa ke bengkel. Maka inilah titik kesalahan menurut saya, di mana orang itu ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa menggunakan pendapat ulama-ulama. Langsung difahami sendiri. Apalagi fenomena akhir-akhir ini kan itu. Padahal kalau kita membaca satu kitab yang ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah itu, ketika seorang mufti itu ditanya oleh mustafti, ketika seorang ulama itu ditanya oleh pengikutnya terkait dengan satu masalah itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa yang ditanya itu ada dua kemungkinan ngerti jawabannya dan kemungkinan tidak ngerti jawab. Kalau tidak ngerti, jangan sekali-kali menjawab. Kalau jawabnya ngawur, neraka itu. Dia berdosa. Dan seluruh yang mengikuti pendapat itu akan berdosa. Kalau dia ngerti jawabannya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka mufti itu harus bertanya ulang kepada yang bertanya, kepada mustafti. Apakah yang saudara tanyakan itu waqi'i, sesuatu yang sudah terjadi atau masih belum terjadi? Kalau belum terjadi, kata Ibnu Qayyim itu, jangan langsung dijawab. Karena menjawab dengan pendapatnya sendiri itu tidak baik. Ditunda nanti jawabannya. Karena apa, kata Ibnu Qayyim? Ketika seseorang itu ditanya dan memberikan satu fatwa, memberikan satu pendapat, maka yang benar adalah dengan mengutip pendapat ulama-ulama terdahulu. Disampaikan semuanya kan itu. Baru setelah itu disampaikan dari seluruh pendapat itu mana yang paling kuat menurut mufti, menurut orang yang ditanya itu. Gitu. Kalau seluruh ustadz seperti ini cara menjelaskan beragam itu jadi indah kan itu, jadi indah. Oh, ya kalau sholat subuh pakai kunut itu dalilnya ini, yang tidak pakai kunut ini dalilnya kan itu.
Jadi ngerti seluruhnya. Oh, setelah sholat itu kalau yang dikir keras ini dalilnya, yang tidak keras ini dalilnya kan itu. Jadi seluruhnya jadi indah. Beragam itu akhirnya jadi indah. Nah, tetapi ketika ustadznya itu menyembunyikan sebagian dari dalil-dalil itu dengan hanya mengatakan bahwanya inilah yang benar sementara yang lain salah kan itu, maka yang terjadi antar umat Islam itu hatinya panas ketika melihat sama Islam yang ternyata cara beribadahnya tidak sama persis dengan yang dia lakukan. Jadi seorang ustadz dengan cara dakwahnya seperti itu namanya asabiyah. Jadi dia hanya mementingkan kelompoknya. Padahal Rasul sudah mengatakan laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Tidak termasuk umatku orang yang berdakwah hanya dalam rangka untuk membesarkan kelompoknya. Dan tidak termasuk umatku orang yang berperang dalam rangka membela asabiyahnya. Dan tidak termasuk umatku orang yang mati gara-gara membela asabiyahnya. Jadi yang kita kembangkan Islam, tapi jangan sampai kita itu memonopoli bahwa yang Islam hanya dirinya kan itu. Ini jadi celaka juga kan itu. Celaka juga. Yang lain dikatakan apa? Non Islam, kafir. Oh, ini pengikut PKI kan itu. Hati-hati untuk menuduh orang PKI kan itu. Karena PKI itu ateis kan itu. Padahal Rasulullah sudah pernah mengatakan man da'a rajulan bil kufri aw qala adu wallahu wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang memanggil sesama dengan panggilan wahai kafir, wahai musuhnya Allah, sementara yang dipanggil ternyata tidak kafir menurut Allah dan juga tidak menjadi musuhnya Allah menurut Allah, bukan menurut yang memanggil, maka panggilan kafir itu akan tersematkan, nanti akan disematkan oleh Allah kepada siapa? Kepada yang memanggil. Makanya saudara jangan gampang-gampang ikut. Wah ini anak-anak muda sekarang sering menuduh, wah ini PKI dan seterusnya kan itu. Kalau tidak ada bukti konkret, walaupun yang ngomong itu tokoh kan itu kan sekarang ini ada, kemarin baru ada apa itu namanya penyampaian pernyataan atau apalah namanya kemarin oleh apa tokoh-tokoh Indonesia yang kebetulan pada era ini tidak masuk di pemerintahan kan itu. Katanya disinyalir ini ada PKI dan seterusnya. Ini harus hati-hati kan. Karena menganggap PKI itu sama saja dan menganggap orang itu kafir kan itu. Ateis. Kalau dituduh tidak kafir, tidak ateis, mengenai kepada siapa? Kepada yang menuduhnya kan gitu. Jadi ini penting sekali untuk kita renungkan kan itu ya, untuk kita renung. Saya kembali ke tadi bahwa ternyata apa? Ternyata hadis ini memberitahukan cara sujud sahwi itu antara hadis pertama tadi berbeda. Yang sujud pertama tadi sebelum salam, ternyata setelah salam. Muttafaqun alaih. Wallahu ta'ala fatiqul Bukhari itu Imam Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim Muslim salatul asri. Jadi salatil asyi itu adalah salat asar. Wali Abi Dawud lan ketemu Imam Dawud faqala maqalun diutus sahabat Nabi asodaqo dzul yadaini asodaqo ana ta bener sapa dzul yadaini itu yang saudara omongkan tadi betul tuh enggak ya? Tadi kan dzul yadaini itu ngatur kepada Rasulullah. Rasul jenengan tuh lupa. Tadi salatnya hanya 2 rakaat. Akhirnya Rasul tanya, "Lu apakah benar ya dia omongkan itu kan itu?" Fa au ma'u mongko padha awe isyarah sapa sahabat, "Ai na'am nggih, betul jenengan salatnya tadi baru 2 rakaat." Fa ya mongko hadis iku fi sahihaini ing dalam kitab Bukhari sama Muslim lakin bilafdin tetapi dengan lafadznya lafadz ya. Lakin bilafdin tapi lafadz faqalu mongko padha ngucap sapa ashab wa fi riwayatin satu riwayat Abu Dawud walam yasjud langsung rasul sapa kanjeng Nabi hatta yaqonahu sehingga ngeyakinaken kanjeng Nabi sapa Allah taala kamu sapa Allah taala ing mengkono keadaan salat baru 2 rakaat. Jadi Rasul itu tidak langsung sujud untuk melaksanakan sujud tahwi sampai diyakinkan oleh Allah bahwa Muhammad tadi memang sholatnya baru 2 rakaat. Ini menarik. Yang menarik apa? Ternyata ketika orang itu sholat asar yang semestinya 4 rakaat, dia baru sholat 2 rakaat. Begitu sudah salam, diingatkan. Mbak sama tadi baru 2 rakaat loh kan itu. Masa? Iya. Coba
takok kanca-kanca. Iya sampean buat dua rakaat itu. Setelah itu diteruskan sholatnya. Walaupun sudah di tengah-tengah itu sudah ada omongan, sudah ada pembicaraan itu kan itu. Jadi kalau melihat ini kan beragama itu mudah kan itu. Mudah. Jadi indah lah. Makanya kita perlu ya, kita perlu meniru Rasulullah. Saya tambah satu hadis. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam satuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sahabat Nabi bihim ku sahabat fasahab mongko lali sahabat Nabi fasajata mongko sujud sahabat Nabi sajdataini ing rong sujudan lam tasyahada hale ora tahiyat sahabat Nabi tidak tasyahud tasyahud itu artinya dalam tahiyat kan ada syahadat dengan ada asyhadu alla ilaha illallah itu kan tsumma salama wa salam sahabat Nabi. Jadi kalau melihat ini ya tadi, jadi sujud sahwinya itu dilaksanakan sebelum salam. Rawa jeritan hadis sahaba Abu Daud wa Tirmidzi wa hasana lan ngasanakan sahaba Tirmidzi hadis wal Hakim lan Hakim wa sahaha lan hakim sapa Imam Hakim hu ing hadis. Sementara mengatakan, mari kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.